Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sukses selalu. Untuk kesempatan kali ini kita membahas tentang pupuk dasar. Nah, kebetulan kita mau tanam cabai. Untuk kali ini kita mau pupuk dasar tanaman cabai. Bahan-bahan yang kita perlu persiapkan adalah pertama kohe ayam. Nah, kohe ayam bisa, kohe kambing bisa, kohe sapi bisa. Nah, ini kebetulan bukan kohe ayam, ini full kohe kambing. Kalau yang kohe ayam kan untuk timun kemarin. Nah, ini full kohe kambing. Kita fermentasi selama kurang lebih hampir 1 bulan, sekitar 26 hari kalau nggak salah. Tapi udah hancur semua, udah lembut. Nah, kedua, kita persiapkan kapur dolomit, kapur pertanian. Nah, kebiasaan yang kita pakai untuk aplikasi kapur ini, kita campur langsung ke koheknya untuk menghemat tenaga waktu pengaplikasiannya nanti. Tapi kalau misalkan sedulur-sedulur mau tabur kohek dulu di media, di bedengan, di gulutan, lalu ditabur di kapurnya ditabur di atasnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan itu kan 2 kali kerja. Kalau kita menghemat tenaga, jadi untuk kapur sama koheknya kita tabur sekalian. Pokoknya campur secukupnya antara kohek sama kapurnya. Untuk menghemat tenaga. Ya terserah. Kalau dulur-dulur mau masih telaten mau sendiri-sendiri, kohek dulu, rambung kohek terus si kapur ya nggak masalah. Sama saja, yang penting harus ada kapurnya untuk menstabilkan pH tanah, karena pH tanah juga sangat berpengaruh banget bagi perkembangan tanaman. Nanti kita bahas tentang pH kapan-kapan. Nah, ini ada lagi yang perlu kita persiapkan adalah bahan untuk dekomposer biasa namanya. Nah, ini ada triko yang di Trigen itu ada PGPR. Nah, PGPR-nya kita buat sendiri, trikonya kita beli. Terus kita tambah lagi, kalau misalkan nggak mau bikin repot-repot bikin PGPR-nya, kita bisa beli produk pabrikan seperti ini. Banyak contohnya, ada dekomposer yang jelas bahan untuk dekomposisi, gitu aja. Yang isinya bakteri-bakteri pengurai gitu, yang dapat membantu mengurai mikroba-mikroba jahat, melawan mikroba-mikroba jahat pada tanah, pada media, agar tanaman kita sehat. Selain itu kita harus kalau menurut kami ini wajib bagi kami. Nah, ini kita rekomendasikan bagi dulur-dulur yang belum pernah pakai gitu loh. Nanti kita bahas juga. Ini adalah arang sekam. Nah, arang sekam ini fungsinya sangat sangat bagus sekali. Sangat bagus, sangat membantu. Ini fungsi utamanya sih menyerapkan. Fungsi arang kan menyerap air nih. Jadi untuk menjaga kelembapan tanah, terlebih kalau kita mau tanam di musim kemarau. Nah, karena ini kebetulan kita mau tanam di musim kemarau, kita persiapkan banyak. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita mau kasih contoh saat penaburan koheknya. Nah, ini kita pakai takaran sekitar 1 piring lah. 1 piring per lubang tanam. Nah, ini kebetulan kita lubang. Kalau nggak di lubang ya bisa di belah tengah atau ditabur di atas, terserah. Tapi kita memang di sini menghemat tenaga. Alasan kita lubang ini juga karena kebetulan kita ini musim kemarau, jadi untuk menghemat air, artinya cukup airnya secukupnya lah, cukup sedikit, nggak perlu banyak-banyak juga kan udah cukup. Kalau kita kita cangkul total kan akan kering semua, jadi kelembapannya kurang karena tanahnya akan mongkrok lagi. Dosisnya sekitar itu. Nah, kan enak kalau pola kita ini sekali tabur 2 bahan tercampur, 2 bahan tersampaikan ya selesai lah pokoknya. Kalau misalkan masih mau ini kohek sendiri terus atasnya ditabur kapur, nggak masalah, terserah sedulur-sedulur. Cuman kalau kita sih cari nyaman saja, cari yang penak-penak wae.
Terus kita persiapkan, itu namanya apa tadi, arang sekam. Nah ini kita mau, cara aplikasinya gampang kok, kita tabur saja di atas kohek yang sudah kita tabur di media tadi. Nah ini kita mau bahas tentang fungsi lain selain menyerap air. Jadi selain menyerap air dan menjaga kelembapan tanah, arang sekam ini sangat-sangat penting sekali. Yang paling penting menurut saya itu satu, dia itu adalah rumah istimewa, rumah terbaik bagi mikroba-mikroba yang terdapat pada dekomposer tadi, entah dari pabrikan, entah dari PGPR yang kita buat tadi. Rumah habitat terbaik untuk mereka berkembang biak gitu loh. Mereka itu paling demen dengan tinggal di dalam arang. Jadi secara nggak langsung kita ini sudah mempersiapkan media, mempersiapkan rumah bagi si mikroba-mikroba tadi, bakteri lah, si jamur itu yang baik tadi lah, yang nantinya bakal membantu kita dalam mengontrol pertumbuhan tanaman. Dosisnya sama, sekitar 1 piring per lubang tanam. Nah, catatan, selain sebagai rumah bagi mikroba, nanti kan untuk ke depan kita akan pakai pupuk susulan kimia, karena di dasar ini kita nggak pakai kimia sama sekali. Untuk kimianya cuma kita pakai perawatan nanti. Nah itu otomatis kan kalau kita kocor si tanaman tadi kan nggak mungkin semua kandungan pupuk yang kita siramkan ke tanaman, yang kita berikan ke tanaman akan terserap 100% oleh tanaman. Nah, jadi untuk menjaga sisa-sisa unsur hara yang tidak dapat diserap tanaman, maka si arang inilah akan bekerja sebagai penampung sisa-sisa pupuk yang kita kasih ke tanaman tadi. Jadi sebagai stok lah. Jadi selain sebagai rumah mikroba, menyerap air sebagai pelembab, menjaga kelembapan tanah, dia juga sebagai penyimpan unsur hara yang tidak diserap sempurna oleh tanaman, yang tidak terserap semua oleh tanaman, bukan sempurna semua. Artinya ada stok lah, ada stok bagi tanaman kita untuk kedepannya gitu. Nah ini ada yang kita belah tengah, nggak kita lubang, kita belah tengah panjang total. Nah, sama saja lah, ini rencana mau kita tanam agak rapat. Kalau istilah mereka teman-teman sih tanam ekstrim lah, tapi nggak ekstrim banget kok. Kita mau tanam sekitar 20-25 cm jarak tanamnya. Makanya kita belah untuk memudahkan aplikasinya. Nah, semoga bermanfaat untuk video selanjutnya, nanti kita bahas ke selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.